Hari ini kita akan review IPS dan Ustazah akan sedikit menjelaskan tentang materi tambahannya ya, yaitu ada tentang PBB dan ASEAN ya. Jadi itu nanti sedikit akan Ustazah bahaskan dan akan ada latihan soalnya yang kalian catat. Silakan yang lain belum aktif videonya, silakan diaktifkan ya. Nah, sebelum kita mulai, silakan kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar IPS. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Ini Ustazah akan share screen materinya. Nah, apakah terlihat, Nak? Terlihat nggak materinya? Kelihatan ya? Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya, kemarin sudah sempat sedikit dibahas apa sih, apa aja, lembaga-lembaga yang ada di PBB, ya. Terus itu apa sih fungsinya PBB? Nah, kemarin sudah kita bahas itu. Hari ini kita akan membahas tambahannya, yaitu ini kemarin sudah ya PBB didirikan pada tanggal berapa ya? Sudah ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Jadi sudah ingatkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Nah, kantor pusatnya berada di New York. Jumlah negara yang menjadi anggota PBB saat ini adalah 1.193 negara. Nah, Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Ya, jadi PBB itu masuk pada tahun 28 September 1950. Kira-kira 5 tahun setelah PBB didirikan. Ya, kurang lebih 5 tahun setelah PBB didirikan, barulah Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Selanjutnya, nah ini juga kemarin sudah kita bahas, badan utama PBB, ada Majelis Umum, ada Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Nah, ini lembaga-lembaganya ya. Lembaga-lembaganya ada UNESCO, ada FAO, aduh, sudah mau bersih. Ya, jadi ini adalah lembaga-lembaga PBB atau lambang-lambang dari PBB itu sendiri. Nah, konferensi Asia Afrika ini kemarin sudah juga. Kita bahas dulu lagi sedikit latar belakang terbentuknya konferensi Asia Afrika. Itu adanya ketegangan antara blok barat dan blok timur. Jadi adanya pertikaian atau permusuhan antara blok barat dan blok timur. Nah, diawali dengan adanya konferensi Kolombo tanggal 28 April sampai 2 Mei dan konferensi Bogor. Pencetusnya konferensi Asia Afrika dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Lokasinya di Gedung Merdeka dan Gedung Dwi Warna. Ini adalah pelopor konferensi Asia Afrika. Silahkan kalian lihat di sini. Yang pertama dari Indonesia ada Bapak Ali Sastromijoyo. Jadi kalau kalian bisa melihat nanti mungkin soalnya bisa jadi dari sini. Ya.
Yang kedua dari India Jawaharlal Nehru. Yang ketiga Sri Lanka Sir John Kotelawala. Dari Pakistan Muhammad Ali. Dan dari Burma UNU. Hasil KAA atau Konferensi Asia Afrika dikenal dengan Dasasila Bandung. Panjang ya isinya ya. Insya Allah Ustazah tidak akan menyuruh kalian menghafalkan Dasasila Bandung. Sebentar coba Ustazah cek. Nah, kalau tadi ada gerakan blok, di sini ada gerakan non-blok. Jadi gerakan non-blok itu dibentuk oleh negara-negara yang tidak memihak. Jadi dia yang ada di tengah-tengah. Jadi dia tidak memihak kepada blok barat atau NATO maupun blok timur atau Pakta. Jadi dia tidak mau memihak siapa, dia ingin yang berdamai. Nah, KTT Gerakan Non-Blok ini pertama kali diadakan pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Diadakannya di Yugoslavia. Jadi yang kalian ingat itu adalah nama kota-kotanya, tanggal-tanggalnya, biasa soal-soalnya itu seperti itu. Diambil dari itu aja. Pelopor gerakan non-blok, dari Indonesia ada Insinyur Soekarno, dari Yugoslavia ada Joseph Broz Tito, dari India ada Jawaharlal Nehru, dari Mesir ada Gamal Abdel Nasser, dari Ghana ada Kwame Nkrumah. Entah Ustazah benar gak bacanya ya, Kwame Nkrumah. Intinya gitu tulisannya. Itu dari Ghana. Nah, ASEAN itu adalah negara-negara yang ada di dalam lingkungan Asia. Jadi dia itu satu kesatuan yang lebih kecil, kayak misalnya nih, mana tadi ini, ASEAN. Nih. Jadi dia tuh asosiasi Southeast Asian Nation. Maksudnya adalah dia ini Asia, wilayah Asia aja. Tidak termasuk negara-negara. Kalau PBB kan seluruh dunia. Kalau ASEAN ini hanya terdiri dari negara-negara yang ada di Asia saja. Dibentuknya kapan? Dibentuknya di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus. Dibentuknya di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Kalian gambarnya kelihatan nggak sini? Apa? Hah? Kelihatan? Baca lagi Zoom. Kelihatan nggak gambarnya? Ini sekarang lagi di ASEAN. Gambarnya Ustazah lagi klik ASEAN. Kalian ngelihatnya gambar yang ASEAN atau enggak? Enggak. Kelihatan. Kalian ngelihatnya gambar apa? Gambar orang. Iya. Gambar ASEAN kah? Gambar orang. Iya. Yang gambar-gambarnya itu. Waduh, gambar orang. Aku kelihatan semua. Kelihatan ya? Ya, aku kelihatan saja. Oke, alhamdulillah. Jadi ada tadi temannya yang masih di slide 1 aja katanya. Iya, tadi aku. Iya kah? Aku juga. Jadi ini ya, nih sekarang saya bahas ASEAN. Ini adalah negara pendiri ASEAN diwakilkan oleh Indonesia, Filipina, dan Singapura, Malaysia, Thailand. Dari Indonesia yaitu ada Adam Malik, dari Filipina ada Narcisco Ramos, ada Singapura ada S. Rajaratnam, dari Malaysia Tun Abdul Razak, dari Thailand Tanat Koman. Ini adalah pembentuknya, ya. Nah, ini adalah lambang ASEAN. Kelihatan jelas? Kelihatan. Nah, warna biru ini yang di lingkaran paling luar itu melambangkan keamanan dan kestabilan. Wow. Tujuannya adalah pada ASEAN ini untuk mementingkan keamanan dan kestabilan negara-negara yang ada di dalamnya. Warna merahnya bermaksud semangat dan dinamisme. Ya. Ya, Aira. Yang ketiga,
Warna putih yang di sininya warna putih itu menunjukkan ketulenan. Ketulenan itu apa? Ketulenan itu sebenarnya keaslian, ya murni. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Jadi tujuannya pengennya supaya negara-negara yang ada di dalam ASEAN ini negaranya makmur, ya makmur itu dalam artian harta dalam negaranya itu banyak, ya kaya lah istilahnya kemakmuran itu. Nah 10 tangkai, Apa? 10 tangkai pada padi yang ini 10 tangkai ya. Mana ada? 10 tangkai ini maksudnya adalah 10 negara Asia yang bersatu. Jadi isinya kan ada 10 negara Asia tuh. Jadi ini lambangnya ini adalah si tangkai padi ini melambangkan 10 negara Asia Tenggara yang bersatu dan bersahabat. Itu dia kenapa dia agak masuk ke dalam itu maksudnya menyatu, ya. Seperti itu. Bulatan melambangkan kesatuan ASEAN. Jadi kenapa dibuat bulat seperti ini itu melambangkan dia menjadi kesatuan ASEAN. Nah, ini diingat-ingat ya. Kalau biru keamanan dan stabilan, kalau merah itu berani atau semangat, dinamisme, boleh. Warna putih itu artinya ketulenan atau keaslian. Warna kuning kemakmuran. Kalau 10 itu anggotanya ada 10. Kalau bulatan itu artinya kesatuan ASEAN. Ya. Nah, ini adalah anggota-anggota dari ASEAN. Anggota ASEAN yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam. Dia bergabung pada 7 Januari 1984. Lalu pada tanggal 28 Juli 1995 Vietnam ikut bergabung. Ya. Lalu pada tanggal 23 Juli 97 Laos dan Myanmar baru bergabung. Lalu terakhir tanggal 30 April 1999 Kamboja baru bergabung. Jadi awalnya cuma nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Baru lama-kelamaan yang lain juga ikut bergabung. Ya. Seperti itu. Tujuannya apa sih ASEAN ini? Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Jadi pengennya... Apa, Nak? Kok masih di lambang ASEAN? Loading kali jaringannya. Oh ya, Kak. Juga Ustazah, nggak ada. Ya mungkin jaringan kalian kali, Nak. Yang lain udah di tujuan ASEAN belum? Belum. Di lambang. Di lambang. Di lambang. Lambang. Si lambang ASEAN. Lambang nggak gerak. Nah, Ini? Sudah. sudah. Oke. Jadi tujuan ASEAN itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Jadi harapannya negara-negara yang ada di dalam ASEAN ini pertumbuhan ekonomi cepat, jadi saling membantu gitu ya. Meningkatnya perdamaian dan kestabilian regional. Jadi pengennya tetap damai orang negara-negara yang ada di dalam ASEAN ini tetap damai dan tidak saling bertengkar atau bermusuhan gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di berbagai bidang. Contohnya, ada salah satu misalnya kemarin kita kena musibah gempa gitu ya. Nah, jadi negara-negara lain yang berteman dengan kita itu saling membantu. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, meningkatkan pertanian, industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan taraf hidup rakyat. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara supaya harapannya seperti ini. Jadi supaya yang dunia kenal itu nggak cuma daerah yang Eropa saja, ya. Ingin menunjukkan bahwa Asia itu juga yang baik, ya. Coba.
Oke, mohon maaf, sudah mute dulu ya sayangnya. Oke, selanjutnya. Apa tadi? Sampai mana sudah tadi? Oke, sudah tadi sini ya. Memiliki kerjasama dengan berbagai organisasi internasional dan regional lainnya. Ini adalah tujuan dari ASEAN. Nah, kerjasama negara di ASEAN itu ada beberapa poin, yaitu kerjasama ekonomi, kerjasama politik dan keamanan, dan kerjasama sosial budaya. Ya. Nah, setelah ini kalian sudah siap buku dan pulpennya. Silakan keluarkan buku dan pulpennya, aktifkan videonya biar Ustazah lihat kalian nulis atau enggak. Silakan aktifkan videonya. Keluarkan buku tulis dan pulpen kalian. Ya. Jadi yang ikut Zoom tidak perlu lagi ada tugas setelah ini. Ya. Kenapa? Karena kalian sudah mengerjakan di sini, ya. Makanya itu kalian aktifkan dulu videonya biar Ustazah lihat kalian sudah kerjakan atau belum, ya. Udah? Zaki belum aktif. Rasya. Udah. Faris. Faza, Iyad, aktifkan ya. Sudah siap? Nomor 1. Ini nomor 1 ada di layar. Jenis keanggotaan PBB terdiri dari... Tulis soalnya, nak. Tulis soalnya. Jenis keanggotaan PBB terdiri dari... Nanti pilihan jawabannya tidak usah ditulis semua. Yang dipilih adalah jawabannya saja. Ya. Jenis keanggotaan PBB terdiri dari titik-titik, bawahnya jawab. Gitu aja, tidak usah tulis A, B, C, D. Apa saja? Nanti ditulisnya jenis keanggotaan PBB terdiri dari, gitu aja. Terus bawahnya jawab. Nggak usah ditulis A, anggota tetap dan tidak tetap. B, anggota tetap dan sementara, nggak usah. Jadi langsung tulis A atau B. Hurufnya aja gede sudah. Jadi seperti ini. Yang ditulis adalah soalnya. 1. Jenis keanggotaan PBB terdiri dari titik. Bawahnya jawab. Titik 2. Gitu. Sambil tunggu Ustazah jawab apa ya. Belum. Yuk tulis. Nanti kalian kelamaan nggak sekolah nulisnya jadinya nggak terlatih. Cuma nulis satu Iya. nak. Jenis keanggotaan PBB terdiri dari. Sudah itu aja. Sudah. Bawahnya jawab. Titik 2. Udah. Sudah, kira-kira jawabannya apa? Nomor 1. Anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap dan sementara. Anggota dewan dan anggota umum. Anggota khusus dan anggota umum. C. 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 Apa kira-kira? C. Iya kah? Anggota dewan dan anggota umum. Jawabannya adalah A. Anggota tetap dan tidak tetap. Salah, Bang. Ya. Jenis Ya. keanggotaan PBB terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap. Tulis. Bawahnya jawabannya. Jawabannya A. Faza belum diaktifkan Faza videonya. Saya aktifkan, hei. Raffi juga.
Faris sendiri juga mana Faris? Aktifkan tapi dia nggak anu. Namanya Aktifkan Riz. Lanjut. Yang tidak aktifkan berarti Ustazah angkat tidak menulis ya. Jadi nanti kerjakan lagi. Nomor 2. Sudah tadi nomor 1 jawabannya A dari tulis. Udah. Nomor 2. Tugas dari Mahkamah Internasional PBB ialah Mahkamah Internasional PBB ialah Sudah, Mi? Belum. Oke, masih ada waktu. Tugas dari Mahkamah Internasional PBB ialah Sudah, Riz? Udah. Rul nulis nggak, Rul? Kalau Irul ini nggak bisa aktifkan kameranya karena kamera laptopnya itu rusak ya. Jadi biar kalian tahu. Udah. Udah? Kira-kira jawabannya apa? Tugas dari Mahkamah Internasional PBB. A. Mengawasi pemerintahan wilayah-wilayah perwalian PBB. B. Mempublikasi berbagai perjanjian internasional. C. Mengadili berbagai sengketa antar negara. D. Menangani berbagai masalah lingkungan, ekonomi, dan sosial. C. Mas Faiza jawab C. Yang lain? B, B, B. Raffi jawab apa? B. Saya Apa, Mi? B. Nggak tahu. Ikut-ikutan. Nggak tahu deh. Apa kira-kira tugas Mahkamah Internasional? Ya, itu pertemuan kemarin kayaknya. Jawabannya adalah C. Mengadili berbagai sengketa antar negara. Jawabannya adalah C. Mengadili berbagai sengketa antar negara. Rasya tulis Rasya ya. Iya. 3. Apa lah? Gak usah bersuara kalau nggak usah disuruh bersuara. Tapi Ustazah senang loh, bersyukur kalian di kelas Ustazah ini nggak ada yang bandel coret-coret layar ya. Kalau kalian gabung sama kelas sebelah tuh ada kan yang coret-coret layar gitu kan? Tahu? Ya, kemana aja waktu kita belajar ada coret-coret. Mm-mm. Ustazah, Apa? itu kadang-kadang Azma itu Ustazah. Kayak gitu Ya. Ustazah. Oh iya kah? Gitu. Itu tuh mengganggu sekali nak ya. Sudah kalian belajarnya cuma begini, dicoret-coret lagi. Jadi jangan kayak gitu ya. Sudah ini ditulis? Tuh, Farhan. Farhan. Ini kelihatan nama Farhan. Bisa Ustazah lihat. Oke ya, lanjut ya. Dan nomor 2 tadi C. Ya. Lanjut nomor 3. FAO merupakan organisasi yang bergerak di bidang FAO merupakan organisasi yang bergerak di bidang B.
Katanya Nafeza B. Ada di modul ya ini ya. Bentar, saya ambil modul. AO merupakan organisasi yang bergerak di bidang Ya, beli juga. FAO itu adalah kepanjangan dari Food and Agriculture. Food itu artinya makanan, agriculture artinya pertanian. Jadi jawabannya adalah B. D, makanan dan pertanian. Selanjutnya, nomor 4. Pencetus Konferensi Asia Afrika ialah Soekarno. pencetus Konferensi Asia Afrika ialah Ya. Ustaz tadi jawaban nomor 3 apa Ustaz? Jawaban B. nomor 3. B. D. B. Nomor 3 B. 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 Adam lagi. Adam. Siapa teman? Apa itu? Makanan dan apa itu? Oh kan, dari tadi Raffi nggak perhatikan berarti. Ah, ada ngechat Ustaz di WA di HP. Jadi B karena FAO itu kepanjangan dari Food and Agriculture. Agriculture itu artinya pertanian, food itu artinya makanan. Jadi makanan dan pertanian. O-nya organization. D, Ustazah D. Nomor 4 apa? D. Betul tidak? Ayo teman. Ada yang lain jawabannya selain D? Kebalik gue. Nomor 4 jawabannya D. Insinyur Soekarno. Betul sekali. Jawabannya apa? D. Insinyur Soekarno. Nih ya. Jawabannya nih adalah ini. Pencetusnya Insinyur Soekarno. Jawabannya D. Ya. Lanjut ya, nomor 5. Gerakan non-blok beranggotakan titik. Gerakan non-blok beranggotakan gerakan non-blok beranggotakan C. non-blok berarti apa? C. C. Apa Mi? Kamu kok nggak punya pendirian Mi? C atau D Mi? C. Jawabannya adalah C. Negara yang tidak memihak blok barat dan blok timur. C ya. Selesai. Masih ada nomor 10 sampai nomor 10 selesai. Oh iya. Orang gila. Sudah? Aira masih nulis ya.
Gerakan non-blok beranggotakan C. Negara yang tidak memihak blok barat dan timur. Jadi dia itu yang netral saja. Lanjut. Nomor 6. Negara terakhir. Nah, yang terakhir tadi. Yang menjadi anggota ASEAN. Kamboja. Tulis dulu soalnya. Supaya bisa dipelajarin. Negara terakhir yang menjadi anggota ASEAN adalah Rul, kok kamu nggak ada suaranya, Rul? Kamu di situ atau nggak ada, Rul? Gak tahu tuh kalian kali. Rul? Di kamera kali. Sudah? Kira-kira jawabannya apa? Kamboja. Jawabannya adalah A. Kamboja. Gak cukup 1 bulan. Negara terakhir yang menjadi anggota ASEAN adalah Kamboja. Nomor 7. Ya kan? Ya, nomor 7. Siapa sih yang nyanyi itu? Lanjut ya. Udah banyak tuh 7-nya. Oh, itu. Berikut ini yang bukan kerjasama politik dan keamanan antar negara-negara di Asia Tenggara adalah berikut ini yang bukan kerjasama politik. Tulis dulu soalnya. Dan keamanan antara negara-negara di Asia Tenggara adalah Jawa. bukan ya nak ya, yang bukan. Apa? C. C. Nafisa bilang C. Yang lainnya? Aku bilang Gak tahu. A. Kalau Rasya bilang A. Oke, buat Nadia dan Fani yang baru bergabung, ini dicatat ya nak ya. Dicatat di buku latihan Nadia. Tulis jawabannya. Berikut yang bukan kerjasama politik dan keamanan antar negara-negara di Asia Tenggara adalah A. Mengadakan latihan militer bersama, B. Mengadakan perjanjian ekstradisi, C. Mengadakan kerjasama menanggulangi narkoba, D. Menciptakan perdamaian kawasan Asia Tenggara. Kira-kira yang mana ya? Menanggulangi itu apa? Menanggulangi itu artinya menyelesaikan, menghadapi, bisa juga. Jawabannya C adalah kali. B. oh, ada yang jawab B juga. Gak tahu dah. Jawabannya adalah C. Mengadakan kerjasama menanggulangi narkoba. Jadi biasanya kalau narkoba itu bukan kerjasama antar negara. Biasanya itu di negara masing-masing, tidak kerjasama.
Jawabannya adalah C. Mengadakan kerjasama menanggulangi narkoba. Tulis ya. Jangan tulis C doang, nanti kalian nggak tahu apa itu C-nya. C. Mengadakan kerjasama menanggulangi narkoba. Aku nggak tulis tadi sih, dia langsung jawabannya aja. Nggak tulis C. Mengadakan kerjasama itu nggak tulis. Cuma C gitu doang, Mi. Aku tulisnya mau mengadakan kerjasama menanggulangi narkoba. Nggak pakai C-nya maksudnya. Boleh. Lanjut ya. Nah, ini tadi. Nomor 8. Warna biru pada lambang ASEAN melambangkan kemakmuran tadi apa, keamanan apa, semangat apa, kebetulan apa. B keamanan. Tulis dulu soalnya. Sudah? Udah. Warna biru pada lambang ASEAN melambangkan B. kalau dilihat dari A, kemakmuran. Kemakmuran itu adalah warna kuning. Keamanan. Biru. Oke. Semangat warna Semangat warna merah. Ketulenan atau keaslian warna kuning. putih. Asli. Ketulenan itu asli ya. Jadi jawabannya adalah B, keamanan. B, keamanan. Ini sama marah-marah. Kenapa, Zah? Lanjut. D ya, keamanan. 9. Nomor 9. Dong merupakan mata uang dari negara Vietnam. Vietnam. B. Merupakan katanya udah ada yang jawab tuh. Afeza udah jawab duluan. Tahu dia. Kok Fami iri? Nah, itu. Iri bilang, Bos. Dong merupakan mata uang dari negara apa? A. Thailand, B. Vietnam, C. Myanmar, D. Filipina. Vietnam. Jawabannya adalah B. Vietnam. Ya, jawabannya B. Vietnam. Lanjut ya, terakhir nomor 10. Negara yang menjadi tempat transit teramai di Asia Tenggara adalah Singapura. yang paling ramai. Singapura. Siapa yang sudah pernah ke Singapura? Sudah pernah ke Singapura. Siapa sudah pernah ke Singapura? Sudah sering ke Singapura tuh di Tanjung Laut. Negara yang menjadi tempat transit ramai. Tulis dulu soalnya.
udah boleh. Ayo le. สวัสดีครับ Sawadikap. Itu bukan Singapura. Enggak. Jawabannya adalah A ya, benar, Singapura. 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 Udah. Oke, bagi yang tadi terlambat gabung, Silanti akan Ustazah masukkan videonya di site Ustazah ya. Jadi silahkan lihat di situ pembahasannya nomor berapa yang kalian belum. Karena siapa tahu dari sini ada yang masuk ke dalam ulangan ya. Thank you. Thank you. Stop dulu. Ini salah. Nah, oke deh. Tamat. Selesai. Selesai. Ore, selesai, ore. Ya, jadi itu dia tadi 10 soal review. Apa sih? Tadi soal review yang Ustazah sampaikan untuk tema 5. Ya, pekan depan kita sudah ulangan tema 5. Ya. Nah, ada kabar-kabar bahwa kalau dari kementerian ya, dari Kementerian Pendidikan itu menunjukkan bahwa Januari itu kita sudah bisa bertatap muka. Tetapi Ustazah tidak bisa menjanjikan. Kenapa tidak bisa menjanjikan? Karena itu juga diatur sama pemerintah Kota Bontang. Tergantung lagi pemerintah Kota Bontangnya nih mau bolehkan kita masuk atau enggak. Apa Raffi kayaknya dia seneng di rumah ini, makmur dia. Jangan terlalu lama di rumah, nanti kalian datang-datang ke sekolah ngelunduk. Bukan Ustazah, bajunya sempit semua. Hah? Bajunya sempit semua. Iya makanya. Ya makanya gak usah sekolah. Iya mungkin ada kebijakan lain, boleh pakai seragam yang lain. Udah Bintang udah masuk sekolah, Ustazah. Hah? Udah masuk sekolah. Ya kan kita tergantung dari ini juga. Kita ngikutin. Nah, kita harus boleh sebenarnya. Tapi bisa tuh enggak? Bagus atau Ustazah enggak? nanti Januari masuk sekolah kan Ustazah? Hah? Januari. Nggak tahu tuh. Kita tergantung sama dinas dan survei dari orang tua apakah membolehkan atau tidak. Ustazah itu apa? Nanti itu UN atau enggak Ustazah? Nggak UN tapi ada ujian sekolah. Alhamdulillah. UN kan udah dihapuskan dari tahun lalu. Ya. Udah dihapuskan dari tahun lalu. Tapi ujian sekolah tetap ada. Jadi yang menentukan kelulusan itu bukan lagi ujian nasional, melainkan ujian sekolah. Seperti itu. Ya. Tetap ada ujiannya. Jadi tetap harus belajar. Oke, semangat ya. Makanya pengennya sih ketemu langsung supaya yang belum bisa ini cepet gitu ya diajarinnya. Oke, ada yang mau tanyakan? Enggak. Ada. Nggak ada? Enggak ada. Oke deh. Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca doa. Sika berdoa. Tangan dari angkat kepalanya ditentukan. Kita selesai belajar IPS. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tidur lagi. Terus mau ngapain? Tambah ngembang nanti kalian. Terus ngapain lagi?